Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis. Yang setuju boleh katakan amin. Bersyukur kita berjumpa lagi dalam Connected in Jesus. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan every day, setiap hari. Hari ini kita mau sama-sama nyembah Tuhan lagi. Persiapkan hati kita. Makasih Tuhan. Kami ada hari ini karena Tuhan yang sangat baik. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami tahu Kau cukup buat kami Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. We are here Lord today because of your mercy Lord. Kasih sayang-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, selalu ada dalam hidup kami. Dimanapun Anda berada, sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis hujan selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada jalannya Yesus, jalannya Yesus untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Yesus yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Amin. Ajar kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Beritahu kepada setiap kami dimanapun mereka berada, dimanapun setiap kami berada,
bahwa Tuhan selalu ada buat kami, selalu jalan bersama dengan kami. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi bersama. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Yesus tak meninggalkanmu sendiri. Kami sembah, kami puji, terima kasih. We honor you, Lord. We worship you. We worship you.
Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Edisi hari ini, malam hari ini, di awal minggu ini, tentunya kita bersukacita terus. Kita harus mengucap syukur, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Perkatakan sama-sama, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, sekali Yesus selamanya Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita berjumpa di minggu kedua bulan Januari 2026 ini. Tentunya dengan semangat kita harus selalu siap bersama Yesus setiap hari. Setiap hari selalu siap bersama Yesus. Amin. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa guys, jemaat online, jemaat Connected in Jesus malam hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan, hari sukacita. Kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menegur kami, menasihati kami, menuntun kami pada jalan kebenaran, dan menyatakan kesalahan-kesalahan kami untuk memperbarui kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, dan berfirmanlah Engkau, jemaat online akan siap menerima pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di awal minggu kedua Januari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19, kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini yaitu seni untuk move on. Seni untuk move on, menyembuhkan dari luka tanpa jadi pahit. Sembuh dari luka tanpa jadi pahit. Jadi seni untuk move on, sembuh dari luka tanpa jadi pahit. Daud menulis dalam Mazmur 34 ayat 19 ini, saat ini ia berada di titik terendah, menjadi pelarian dari Saul, dan harus berpura-pura gila di hadapan Abimelek. Nah, agar nyawanya selamat waktu itu, ia kehilangan martabat, kehilangan keamanan dan rumahnya. Namun di tengah kesunyian dan kehinaan itu, Daud menemukan Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Dunia biasanya menjauhi apa yang sudah pecah dan tidak berguna. Tuhan justru mendekat kepada kita. Kepada yang hancur hati, Tuhan dekat. Kepada orang-orang yang patah hati, Tuhan dekat. Hati yang hancur bukanlah penghalang bagi Tuhan, melainkan magnet bagi kehadiran-hadiratnya. Tuhan tidak menunggu kita utuh baru Ia datang. Ia justru datang ketika kita remuk. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya sempurna di tengah kelemahan kita. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Istilah move on di zaman ini, di era sekarang, generasi milenial, generasi Gen Z, sudah menjadi makanan sehari-hari anak muda. Biasanya dikaitkan dengan putus cinta. Sebenarnya konteksnya luas ini. Putus cinta, hilang pengharapan, kerjaan hilang, gagal studi, move on dari perceraian orang tua, atau move on dari pengkhianatan teman, macam-macam zaman sekarang. Masalahnya, banyak orang mencoba move on dengan cara yang salah. Zaman sekarang, banyak orang mencoba move on dengan cara yang salah. Menyangkal, pura-pura kuat, posting I'm happy di medsos, padahal lagi nangis di kamar. Rebound, cari pelarian, pacar baru, alkohol, kesibukan, narkotika, seks bebas, tanpa menyembuhkan luka dulu. Ini yang terjadi saat ini, zaman sekarang ini. Hasilnya, luka itu terinfeksi menjadi kepahitan. Hari ini kita akan belajar
Malam hari ini kita akan belajar seni untuk memulihkan hati kita. Bagaimana kita bisa bangkit dari masa lalu tanpa membiarkan masa depan kita menjadi hancur karena racun kepahitan. Guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pernahkah mendengar seni bernama kintsugi dari Jepang? Ini kintsugi ini adalah seni untuk biasanya keramik-keramik mahal yang pecah. Para pekerja-pekerja seni Jepang, mereka bisa merekatkan lagi dengan pakai cairan-cairan atau dari emas. Mereka bisa sambung lagi pecahan-pecahan serpian dari keramik-keramik mahal itu menjadi sesuatu yang indah, yang lebih mahal lagi hasilnya daripada sebelumnya, sebelum dia pecah. Nah, ini dimakan kintsugi di Jepang. Keramik ini jadi seperti baru lagi, malahan lebih indah lagi. Mereka bisa buat seperti itu dengan lapisi emas. Ini dimakan kintsugi. Nah, banyak dari kita merasa hidup juga sudah terpecah-pecah, sudah hancur berantakan. Kita merasa tidak berharga lagi. Karena apa? Karena kita pernah gagal, pernah dihianati, pernah ditinggalkan. Tapi ketahuilah, di tangan Tuhan, Sang Seniman Agung, Dia sanggup mengumpulkan retakan-retakan kita, kegagalan-kegagalan kita, untuk disambungkan, dieratkan lagi. Tidak akan dibuang tempat sampah malahan. Dia ingin melakukan kintsugi rohani dalam hidup Anda. Dia ingin merekatkan kembali hati kita dengan emas kasih karunia-Nya. Malam hari ini, percayakan pada Tuhan. Tuhan akan memulihkan ekonomi, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, hubunganmu, keluargamu. Malam hari percayakan. Seperti dalam Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Malam hari ini Tuhan mencari engkau. Malam hari ini Allah mencari engkau. Yesus mencari engkau. Di manakah engkau? Mari datang pada Yesus malam hari ini untuk engkau dipulihkan. Move on. Sembuh dari luka tanpa jadi pahit. Poin utama dalam khotbah saya malam hari ini, ada poin utama, ada 3 poin nanti. Seni pemulihan. Bagaimana kita bisa move on dengan sehat dan sembuh total? Bagaimana kita bisa move on dan sembuh total? Pertama, validasi rasa sakitmu. Validasi rasa sakitmu. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 4. Pengkhotbah 3 ayat 4. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Haleluya. Langkah pertama untuk sembuh, untuk move on adalah jujur. Di gereja kita sering diajari selalu bahwa bersukacita, bergembira, sehingga kita merasa bersalah kalau kita sedih. Kita pakai topeng haleluya, puji Tuhan, shalom, untuk menutupi hati yang lagi hancur. Seperti itu di pelayanan di gereja. Padahal Yesus pun menangis saat dia sedih. Daud berteriak kepada Tuhan saat dia kecewa. Kita tidak bisa menyembunyikan apa yang tidak bisa kita rasakan, apa yang tidak kita rasakan. Luka yang ditutup-tutupi tanpa dibersihkan akan busuk dalam. Mari malam hari kau jujur. Yesus pun menangis. Daud pun berteriak pada Tuhan pada saat dia kecewa. Malam hari ini beri waktu kita untuk berduka. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa sedih, tidak apa-apa untuk merasa marah atau kecewa. Itu manusiawi. Bawa perasaan itu kepada Tuhan malam hari ini. Bukan dipendam sendiri, tapi dilampiaskan di status WA atau di status Instagram, Facebook. Stop toxic positivity. Jangan paksa dirimu untuk langsung kuat besok pagi. Proses move on itu butuh waktu. Kita dipulihkan, didewasakan, butuh waktu. Bukan besok pagi langsung kita pulih, langsung kita hilang kepahitan total, tapi butuh proses. Bersabarlah dengan dirimu sendiri. Malam hari ini bersabarlah. Poin kedua, cabut akar sebelum menjalar. Cabut akar sebelum menjalar. Haleluya.
Mari kita baca Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sakit hati, kecewa itu wajar. Kepahitan itu pilihan. Kepahitan digambarkan di sini sebagai akar. Akar itu tumbuh di bawah tanah, tidak kelihatan, tapi lama-lama merusak fondasi bangunan dan buahnya beracun. Tanda-tanda kita sudah kepahitan, yang pertama, kita senang kalau orang menyakiti kita, celaka. Hajar dia Tuhan. Rasakan pembalasan Tuhan. Kita senang seperti itu. Kita menjadi sinis terhadap semua orang. Kalau disakiti pasanganmu, cowokmu, kau akan bilang semua cowok sama. Disakiti cewekmu, semua cewek sama. Seperti itu, semua kita sinis pada semua orang. Yang ketiga, kita terus memutar ulang rekaman kejadian menyakitkan kita di masa lalu kita, yang pernah mengecewakan kita, mengkhianati kita, membuat kita kecewa, sakit hati. Nah, malam hari ini, mari, pengampunan adalah gunting. Pengampunan adalah gunting. Mengampuni bukan berarti melupakan kejadian-kejadian yang lalu atau pernah dikhianati, pernah disakiti, tapi mengampuni adalah keputusan untuk menggunting tali yang mengikat kita. Menggunting tali yang mengikat kita antara orang yang kita dendam, kita kecewa, kita kepahitan. Malam hari ini, selama kita belum mengampuni, kita masih diseret oleh orang itu kemana-mana. Ini level tersulit dalam seni move on. Sulit. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, gampang kalau bilang di khotbah, di mana-mana, bahwa mari kita move on, mari kita bangkit kembali. Butuh waktu semua, butuh proses. Cobalah mendoakan hal terbaik bagi orang yang menyakitimu. Saat kita melakukan tanpa rasa penyesalan, tanpa rasa kecewa, tanpa rasa sesak, berarti akar pahitnya sudah mati. Mari doakan orang yang menyakitimu, mengkhianatimu. Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan doakanlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Malam hari ini kita praktekkan, kasihi musuhmu, doakan mereka. Jika engkau sudah tidak ada lagi rasa sesak di hati dadamu, rasa kecewamu, berarti akar pahit itu sudah hilang. Tuhan sudah pulihkan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Poin yang ketiga, lihat retakanmu sebagai jalur emas. Lihat retakanmu sebagai jalur emas. Mari kita buka Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Kita buka bersama-sama. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dalam Kejadian 50 ayat 20 ini, Yusuf adalah korban human trafficking. Dia dijual, dibuang di sumur, dijual, dibawa ke Mesir. Di Mesir dia difitnah, dia dimasukin ke dalam penjara, dan dia bertahan hidup. Dia punya sejuta alasan untuk gagal move on. Karena apa? Berbagai suka duka dilalui selama 13 tahun. Dibuang di sumur, dijual, dihianati di Mesir, dan dipenjara. Tapi Yusuf sembuh total. Yusuf bisa sembuh total karena dia bisa melihat tangan Tuhan di balik kejahatan manusia, di balik kejahatan kakak-kakaknya. Dia sadar bahwa retakan hidupnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Luka kita jika kita serahkan pada Tuhan akan merubah kesaksian kita, testimoni kita. Masa lalumu yang retak bukan berarti masa depanmu hancur. Justru retakan itu adalah celah di mana cahaya Tuhan bisa bersinar paling terang di hidupmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari, jangan lagi kita sebut dirimu korban yang malang, atau engkau korban dari pengkhianatan, korban dari politik. Malam hari sebut dirimu adalah pemenang yang sedang diproses. Sebut dirimu adalah pemenang yang sedang diproses.
Jika kita pernah gagal dalam studi, pakailah pengalaman itu untuk menyemangati teman yang gagal. Jika engkau pernah gagal dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, pakailah itu untuk pengalaman, sharing kepada orang-orang yang seperti engkau alami. Jadilah kakak bagi mereka yang senasib. Berikan motivasi, kekuatan untuk mereka menjalani kehidupan mereka dengan semangat yang sungguh-sungguh berdatang pada Yesus, sungguh-sungguh berharap pada Yesus, seperti Yusuf menanti penantian 13 tahun. Dari dibuang, dijual, dihianati, difitnah, dipenjara, di Mesir, tetap dia sabar, menunggu. Luka kita adalah kekuatan kita untuk bangkit kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, teman-teman, malam hari ini move on bukanlah tentang melupakan masa lalu kita, seolah-olah itu tidak pernah ada. Tapi move on adalah berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Tuhan ada di sini, sangat dekat dengan kita yang patah hati. Jangan biarkan hatimu menunggu, membatu sampai kepahitan. Serahkan pecahan-pecahan itu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, kecemasanmu, masalahmu kepada Tuhan. Biarkan Dia yang merekatkan kembali dengan emas kasih karunia-Nya. Mari, tahun 2006 ini kita akan keluar dari musim ini sebagai pribadi yang lebih kuat. Kita keluar sebagai pribadi yang lebih indah, lebih berharga. Sebuah mahakarya kintsugi ilahi. Yesus telah merekatkan pecahan-pecahan, retakan-retakan ekonomimu, keluargamu, pekerjaanmu, pertemananmu, pelayananmu. Yesus rekatkan kembali karena Dia adalah seniman yang agung yang bisa memulihkan retakan-retakan itu menjadi kekuatan yang indah. Malam hari ini saya percaya, guys, dimanapun berada yang patah hati, yang remuk hati, dalam ayat ini firman Tuhan malam hari ini dalam Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Percayakan semuanya pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Yang letih, lesu, beban berat, Yesus akan berikan kelegaan padamu malam hari ini. Mintalah, carilah, ketoklah. Mintalah engkau akan mendapat, carilah engkau akan mendapat, ketoklah engkau akan dibukakan pintu. Malam hari ini percaya semua kita diubahkan, dipulihkan. Move on tahun ini. Move on sama-sama. Kita tinggalkan masa lalu kita, kepahitan kita, untuk melangkah sembuh dari luka tanpa jadi kepahitan. Amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Biarlah menguatkan kita. Kita move on kembali 2026 ini. Lupakan masa lalu kepahitanmu. Dan mari malam hari ini kita move on sama-sama. Seolah-olah semua tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena kita percayakan semua. Kita akan keluar sebagai pemenang. Sebagai yang lebih kuat, yang lebih indah, dan lebih berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami yang patah hati, yang remuk hati. Engkau tidak menolak kami saat kami hancur, justru Engkau mendekap kami. Tangan-Mu yang berlubang paku memegang tangan kami. Engkau menggendong kami. Malam hari ini kami percaya, kami siap melangkah maju, move on, menuju masa depan yang penuh harapan bersama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami membawa serpihan-serpihan pecahan-pecahan hidup kami yang hancur berantakan, kekecewaan, pengkhianatan, kegagalan. Kami taruh di altar-Mu malam hari ini. Kami taruh di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Kamu memilih untuk mengampuni kepada orang-orang yang menyakiti kami, yang mengkhianati kami, memfitnah kami, mencaci maki kami. Kami cabut setiap akar pahit dalam kehidupan kami, dalam diri kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, saya mau berdoa. Jemaat online yang malam hari ini menyaksikan kami, yang sakit disembuhkan, segala kepahitan, kanker, sakit jantung, leukemia, paru-paru, apapun itu sakit penyakitmu, malam hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh.
rumah tanggamu dipulihkan, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, pendidikanmu diberkati, keluargamu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dari malam hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua, Tuhan Yesus menyertai, menjaga engkau. Mari kita mengatakan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Sampai berjumpa pada besok malam di waktu yang sama. Connected in Jesus. Amin. Sampai kapanpun engkau tetap yang terbaik. Selamanya engkau tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kami Tuhan. Di hati kami forever Lord. Selamanya Tuhan.